Perbandingan antara Al-Quran dengan kitab suci. Sebelum melihat perbedaan dan persamaan antara keduanya, kita akan melihat pengertian kitab suci dan Al-Quran itu sendiri. Pertama, Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan himpunan dari ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Al-Quran juga memiliki banyak nama lain, seperti Al-Tanzil yang berarti yang diturunkan, Ar-Ruh yang berarti jiwa, Al-Bayan yang berarti penerangan, An-Nur yang berarti pelita, Al-Huda yang berarti petunjuk, Ar-Rahmat yang berarti rahmat atau karunia, dan As-Shifa yang berarti obat atau penawar. Kedua, Alkitab. Secara etimologi istilah Alkitab berasal dari kata Al-Kitab yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris disebut The Bible atau Holy Bible yang berarti kitab suci, yang diambil dari kata Yunani Biblos yang artinya buku. Setelah melihat pengertian dari Al-Quran dan Alkitab, sekarang marilah kita membahas persamaan dan perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Pertama, persamaan antara Alkitab dan Al-Quran. Sama-sama mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Di dalam Al-Quran, keimanan atau tauhid, yaitu ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah yang Esa, yang meliputi iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkannya, iman akan hari akhirat, iman kepada qadlah dan qadar, atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Setelah melihat persamaan antara Alkitab dan Al-Quran, sekarang kita melihat perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Perbedaan yang pertama, bahasa yang digunakan dalam penulisan. Dalam Al-Quran, menurut kepercayaan agama Islam, Al-Quran sendiri adalah firman Allah dan bukan rekayasa manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad didiktekan menggunakan bahasa Arab, yang mana nanti pada akhirnya Al-Quran dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam 3 bahasa, sebagian besar dalam bahasa Ibrani kuno, sebagian kecil ditulis dalam bahasa Aram, dan sebagiannya lagi ditulis dalam bahasa Yunani. Menurut Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen yang mengajarkan pula bahwa Tuhan yang Maha Esa serta Maha Kuasa itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengajaran tentang Allah Tritunggal bersumber dari kesaksian Alkitab. Perkataan dan pengajaran tentang Allah yang dinyatakan melalui para penulis oleh tuntunan Roh Allah terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 20-21. Apa yang mereka saksikan dan tuliskan adalah benar dan dapat dipercaya tanpa kekeliruan. Yang kedua, sama-sama mengajarkan tentang etika dan moral. Di dalam Al-Quran, sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah, baik informasi berupa etika, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu bukti keluasan dan keluasan isi kandungan Al-Quran tersebut. Hakikat diturunkannya Al-Quran adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia untuk memecahkan problem sosial
yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Menurut Alkitab, etika Kristen adalah prinsip-prinsip yang disarikan dari iman Kristen yang dapat direfleksikan lewat Alkitab. Di dalam ajaran etika atau moral di dalam agama Kristen, bahwa manusia bukan seperti hewan yang dikendalikan oleh nalurinya. Manusia harus memilih, tetapi karena kemungkinan yang memilih hampir tidak terbatas, maka ia membutuhkan pembatasan. Dan pembatasan itu diberikan oleh moral. Moral memberikan aturan-aturan untuk manusia, sehingga ia dapat menentukan apa yang ia perbuat dan apa yang tidak boleh dia perbuat. Perbedaan yang kedua ialah jumlah kitab atau jumlah buku. Di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dan mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran, para ulama memiliki berbagai macam pendapat mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Alkitab. Menurut Gereja Katolik, jumlah buku atau kitab suci di dalam Alkitab ada 73 kitab. Dengan rincian 43 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru.